sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, Mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Halo semuanya, kembali lagi di Sanctuary, a place for everyone. Seperti biasa, setiap hari Minggu pukul 1, kita
ngobrol-ngobrol, kita dengerin firman bareng di sini, dan hari ini kita kedatangan Om Junius. Halo Om. Halo Jem, thank you ya Jem. Halo Om. Halo. Ya. Om gimana kabar? Baik? Baik, puji Tuhan, senang sekali. Ya, jadi hari ini kita mau bahas tentang pertobatan dan anak bungsu Petrus dan Yudas ya Om Jun ya? Ya, betul. Kita mau bahas Oke. tentang murid Yudas, Petrus, lalu ada anak bungsu ya, bagaimana kisah mereka. Oke, seperti itu. Oke, berarti kita berdoa terlebih dahulu ya Om ya. Habis itu kita Ya. langsung masuk. Oke Ya. teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas kesempatan siang ini. Kami mau belajar, kami mau sharing. Pimpin setiap kami supaya kami mengerti apa arti dari menjadi seorang murid Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke Om Jun, silakan. Ya, jadi pertama-tama izinkan saya untuk share screen dulu ya. Oke. Coba share screen. Semoga sudah terlihat ya, Jem. Ya, terlihat Om. Oke, ini tentang pertobatan. Nah, kisah pertobatan ini bisa kita perhatikan dari kisahnya para murid-murid, yaitu orang-orang yang mengikut Yesus. Jadi di dalam pemuridan itu ada proses pertobatan. Ya, pertobatan murid Tuhan Yesus. Nah, pertama-tama kita membahas dulu kenapa kita bahas dulu nih, Jem. Kenapa dalam konteks pemuridan ada tema tentang pertobatan. Mengapa membahas pertobatan? Karena khotbah pertama Tuhan Yesus itu tentang pertobatan. Ya, kita tahu bersama-sama bahwa ada seorang pendahulu dari Tuhan Yesus namanya Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini berbicara tentang pertobatan. Jadi khotbahnya Yohanes Pembaptis itu tentang pertobatan. Ternyata khotbahnya sama persis dengan khotbah Tuhan Yesus tentang pertobatan. Jadi tidak heran jika Yohanes Pembaptis itu sering disebut-sebut sebagai pendahulunya Tuhan Yesus. Dia yang membuka jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus. Ya, tobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, seseorang tidak bisa diampuni dosanya jika dia tidak bertobat. Oleh karena itu, kita harus membahas tentang pertobatan. Sebab tidak ada pengampunan dosa tanpa pertobatan. Nah, logikanya kan sederhana. Kalau orang tidak merasa sakit, tentu dia tidak membutuhkan dokter. Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib. Orang sakitlah yang membutuhkan tabib. Nah, masalahnya apakah orang merasa dirinya sakit atau orang merasa dirinya sehat. Nah, jadi pertobatan ini memang penting ya. Karena tanpa pertobatan tidak ada pengampunan dosa. Dan tanpa pertobatan seseorang tidak bisa percaya kepada Injil. Jadi bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi percaya kepada Injil dan pertobatan itu seperti koin ya. Seperti dua sisi dari satu koin yang sama. Seseorang tidak bisa percaya kepada Injil jika dia tidak bertobat. Nah, mengapa kita membahas pertobatan? Karena pertobatan ini menjadi ukuran dalam kekristenan. Ya, rekan-rekan sanctuary, kekristenan itu diukur bukan oleh mujizat-mujizat yang bisa disajikan. Karena kecenderungannya
orang suka melihat bahwa Kristen yang hebat, Kristen yang sejati itu kalau ada mujizat ya di pelayanan itu atau di gereja itu. Nah, pertama-tama pertobatan itu harus dilihat sebagai sebuah perjalanan. Dulu sudah ada anggapan atau sudah ada kalimat ya yang menyatakan pertobatan bukanlah sebuah titik melainkan sebuah garis panjang. Nah, dari kalimat itu tentu bisa kita teruskan bahwa pertobatan adalah sebuah perjalanan. Jadi sebenarnya pertobatan itu sebuah perjalanan seorang percaya, ya. Dan sebuah perjalanan itu tentu diawali dengan sebuah langkah awal, ya. Jadi oleh karena itu Yohanes Pembaptis memperingatkan pentingnya pertobatan. Ya, jadi pertobatan ini sungguh sangat serius sekali menentukan arah perjalanan seorang percaya. Karena kalau langkah awalnya salah, misalnya tujuannya ke timur, tetapi langkah awalnya ke barat, kan itu bertolak belakang. Jadi sangat penting sekali seseorang bertobat. Karena itu akan menentukan seluruh perjalanan hidupnya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa di kota-kota tertentu, di mana Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat, tetapi sayangnya di kota itu tidak ada pertobatan. Ada kota-kota seperti Betsaida, Korazim, Tuhan Yesus mengecam kota-kota itu. Kenapa? Bukan karena tidak ada mujizat. Sebaliknya, justru di kota-kota itu Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Bahkan kalau kita baca Matius 11 ayat 20, kalimatnya adalah di situ Yesus paling banyak melakukan mujizat. Bukan saja sekedar melakukan mujizat, tetapi paling banyak ya melakukan mujizat-mujizat. Tetapi justru di kota yang paling banyak mujizatnya itu tidak terjadi pertobatan. Dan ini sebuah hal yang aneh kelihatannya ya, James ya. Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat, tapi merekanya tidak bertobat. Nah, ini kan tentu jadi peringatan bagi orang Kristen zaman sekarang, bahwa jangan ukur kekristenanmu dengan mujizat, tapi ukurlah kekristenanmu dengan pertobatanmu. Jangan salah paham, bukan berarti kita tidak butuh mujizat, kita butuh mujizat. Apa sih mujizat itu? Ya, banyak orang bisa mendefinisikan apa itu mujizat. Tetapi baiklah kita mengerti mujizat secara sederhana ya. Jadi apa yang tidak bisa dilakukan manusia yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Ya kira-kira mujizat seperti itu ya. Laut Kolsom terbelah. Air menjadi darah. Atau ada apa namanya? Burung puyuh yang menjadi makanan orang Tuhan mengirim ya roti mana burung puyuh kepada orang Israel, atau orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati bahkan sudah mati 4 hari bangkit. Nah itu kan tidak bisa dikerjakan oleh seorang manusia, hanya bisa dikerjakan oleh kuasa Allah, hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Itulah mujizat. Tetapi ya bukan itu. Ya ternyata bukan itu ukuran parameter kekristenan, melainkan pertobatan. Nah, seperti saya bilang tadi, bahwa pertobatan itu sebenarnya merupakan perjalanan panjang seorang percaya. Dan perjalanan panjang itu diawali oleh satu langkah saja. Sebuah langkah awal itu sangat penting sekali karena langkah pertama itu akan menentukan arah langkah-langkah selanjutnya. Salah arah akan membuat perjalanan menjadi berputar-putar. Ya, contohnya perjalanan orang Israel ya, yang berputar-putar 40 tahun di padang gurun sebelum memasuki tanah Kanaan. Jadi belajar Alkitab buat para mahasiswa,
belajar Alkitab, mahasiswa Fakultas Teologi maksudnya, dan Fakultas PAK atau fakultas lainnya yang belajar Alkitab. Belajar Alkitab adalah belajar menemukan arah atau tujuan hidup yang benar. Nah, bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan adalah contohnya. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Hendaknya perjalanan orang Israel menuju tanah Kanaan, ya, mereka berputar-putar 40 tahun di padang gurun, menjadi pelajaran buat orang percaya zaman sekarang, supaya mereka menemukan arah atau tujuan yang benar. Mereka mengambil langkah, artinya mereka mengambil sikap, mereka mengambil keputusan yang tepat. Nah, jadi dengan bertobat, kita bisa mengambil sikap yang benar. Dengan bertobat, kita bisa mengambil keputusan yang benar. Jadi contohnya kalau anak-anak muda ini ya, kalau tidak bertobat, wah, nanti kalian bisa punya kecenderungan salah mengambil sikap, salah mengambil langkah, salah pilih jodoh, salah bergaul. Kenapa? Karena tidak bertobat. Ya, hidupnya masih suka-sukanya sendiri, bukan suka-sukanya Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Kadang-kadang memang kita ada di persimpangan jalan ya, ada di persimpangan jalan. Kadang-kadang banyak pilihan, apalagi kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah begitu wow, ya, menawarkan banyak pilihan. Nah, harus kita sadari hidup ini adalah antara persimpangan dan jalan lurus. Hidup ini tidak selalu lurus jalannya, kadangkala bahkan mungkin ya, seringkali ada persimpangan jalan yang harus dilalui. Ketika berada di persimpangan jalan, kita harus mengambil keputusan arah mana yang harus ditempuh. Nah, keputusan yang diambil itu akan sangat menentukan apakah perjalanan itu sampai di alamat yang dituju atau tidak. Ya, jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan, nah keputusan yang diambil itu akan menentukan perjalanan atau menentukan arah perjalanan hidup kita. Apakah kita sampai di alamat yang kita tuju atau tidak, tergantung dari keputusan yang kita buat itu. Nah, kiranya rekan-rekan muda, rekan-rekan Sanctuary semua menyadari hal ini ya. Jadi ketika kita harus mengambil keputusan, itu sebenarnya kita diperhadapkan kepada persimpangan jalan. Mau ambil jalan ke kiri atau ke kanan atau lurus atau putar balik. Ya, kita harus ambil keputusan, kita harus bersikap. Nah, kalau kita tidak bertobat, kecenderungannya tadi ya, kita salah mengambil sikap, salah mengambil keputusan. Nah, sekarang kita renungkan bersama-sama. Ayo, rekan-rekan Sanctuary semua, kita renungkan. Siapa saya? Kita potret diri kita. Kita potret diri kita. Lalu kita lihat, perhatikan siapa saya. Kita potret diri kita, kita perhatikan. Kita ini siapa? Orang yang sudah bertobatkah atau belum? Coba dijawab masing-masing. Artinya, apakah saya sudah mengambil langkah awal yang benar? Apakah saya sudah mengambil sikap yang benar? Apakah saya sudah mengambil keputusan yang benar? Ya, banyak hal-hal yang persimpangan jalan yang sudah kita lalui ya. Ketika kita diperhadapkan oleh banyak keputusan, mau ngambil keputusan apa nih? Mau pergi atau tidak pergi, mau ikut atau tidak ikut, mau ke kiri atau mau ke kanan, mau maju atau mau mundur, ya, mau mengambil ini atau mengambil itu, ya. Misalnya fakultas apa yang mau kita ambil, kuliah di mana, sekolah di mana, kira-kira seperti itu. Mau bergaul dengan siapa, komunitas mana yang mau kita masuki, kan itu semua keputusan yang harus kita ambil. Apakah perjalanan hidup kita itu sudah tertuju kepada alamat yang benar? Apakah hidup saya ini tujuannya sudah benar? Nah, itu yang kita mesti renungkan. Ayo kita potret diri kita, lalu kita perhatikan siapa saya. Orang yang sudah bertobat atau belum. Nah, pentingnya pertobatan. Ini ada sedikit pembahasan ya, perenungan-perenungan ya. Kalimat-kalimat atau mungkin pertanyaan yang bisa kita renungkan. Pertobatan itu berhubungan langsung dengan arah kehidupan. Ya, jelas.
hanya sedikit orang yang memahami betapa pentingnya pertobatan. Ya, ini ironis ya. Atau jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita tidak memahami betapa pentingnya pertobatan. Soalnya cenderungannya seperti ini, JM. Kadang-kadang ya, orang Kristen tuh suka lupa ya membahas tentang Allah Tritunggal, tapi kurang membahas tentang pertobatan. Dia berpikir kalau dia sudah tahu tentang Allah Tritunggal, itu sudah. Padahal semuanya harus kita ketahui. Ya, doktrin Allah Tritunggal harus paham. Ya, pertobatan juga harus paham. Ternyatanya seperti itu. Orang menganggap bahwa sebuah doktrin yang prestis ya. Seolah-olah kalau ngerti doktrin Allah Tritunggal itu keren ya. Ngerti istilah-istilah asing itu keren ya. Ya keren sih. Tapi apa artinya keren itu kalau tidak ada pertobatan? Orang menganggap, oh ya sudah gampang bertobat. Saya sudah kok bertobat. Orang saya ada di gereja, orang saya ada di pelayanan kok, saya sudah bertobat. Nah, kecenderungannya seperti itu, Jen. Jadi sedikit orang yang memahami betapa pentingnya pertobatan. Bahkan lebih sedikit lagi orang yang sungguh-sungguh sudah bertobat. Yang paham sedikit, yang sungguh-sungguh sudah bertobat lebih sedikit lagi. Yang berbahaya itu bukanlah ketidakpahaman doktrin, tetapi agama tanpa pertobatan, agama tanpa wawasan. Jadi memahami doktrin tidak berarti sudah bertobat loh ya. Ini harus fair nih, harus jujur. Menjadi mahasiswa Fakultas Teologi berarti menjadi orang yang belajar doktrin, lalu paham doktrin. Nah, itu belum tentu loh sudah bertobat, belum tentu. Bisa iya, ya bisa iya. Tapi bisa juga tidak. Bahkan sudah terlibat dalam pelayanan nih. Tidak berarti sudah bertobat. Wah, ini lebih dalam lagi nih. Bukan sekedar paham, tapi ternyata sudah terlibat dalam pelayanan. Belum tentu sudah bertobat. Ya, balik ke poin yang nomor 1 tadi. Apakah orang paham pentingnya pertobatan? Seluk-beluk pertobatan, apa itu pertobatan, bagaimana itu bertobat? Memahami pertobatan lebih dari sekedar pemahaman intelektual, ya. Karena pertobatan bukanlah dipelajari, tetapi dialami. Pertobatan itu bukan dihafal seperti doktrin yang dihafal, tetapi harus dialami. Makanya tadi kan kita harus memotret diri kita, lalu perhatikan siapa kita. Sudah bertobat atau belum? Oh sudah. Apa buktinya kamu bertobat? Bukti kamu sudah bertobat adalah kamu sedang bertobat sekarang. Kan gitu. Orang suka salah paham. Oh iya, saya sudah bertobat. Kapan? Dulu. Oh bukan, bertobat bukan dulu. Bukti kamu bertobat itu saat ini kamu juga bertobat. Karena pertobatan bukan titik, garis. Pertobatan bukan satu peristiwa. Pertobatan itu perjalanan hidup seorang percaya. Ya, jadi bukan sekedar pemahaman intelektual, tetapi sebuah pengalaman. Bukan pemahaman intelektual, tetapi pengalaman. Pengalaman hidup, ya, pengalaman eksistensial. Ilmu pengetahuan bisa membuat seseorang menjadi cerdas, bisa. Ya, gelarnya makin tinggi ya. Namun kemudian ia bisa menjadi sombong karena kecerdasannya itu. Nah, pertobatanlah yang akan membuat seseorang yang sombong menjadi rendah hati kalau dia mau tobat. Ya, bisa pelayanan ini, bisa pelayanan itu, ya bisa membuat orang jadi sombong. Tapi kalau kita bertobat, itu yang membuat kita jadi rendah hati. Nah, sekarang yang penting, apa ukurannya? Apa ukuran yang bisa dipakai untuk mengatakan bahwa saya sudah bertobat atau saya belum bertobat? Ukurannya apa? Seperti tadi ya, kamu sudah bertobat belum? Belum. Atau kamu sudah bertobat belum? Sudah. Kapan? Dulu. Nah, kamu mengatakan kamu sudah bertobat, ukurannya apa? Sudah ke gereja? Sudah pelayanan? Apakah itu ukurannya pertobatan? Nah, sekarang kita lihat. Ini saya sedikit membuat semacam sequence ya.
bagan atau tabel ya, untuk ya paling tidak mungkin tabelnya tidak sempurna, tapi ini bisa membantu ya. Jadi ukuran pertobatan itu pertama harus ada kesadaran. Lukas 15:17, Matius 27 ayat 4. Jadi intinya adalah kesadaran ya. Harus ada kesadaran. Kesadaran itu yang akhirnya berujung kepada perpalingan atau tindakan ya. Tindakan untuk berpaling. Jalannya salah, dia sadar jalannya salah, lalu mengambil keputusan untuk berpaling dari jalannya yang salah itu. Dari bahasa Yunani itu strevo, ya, to turn around, to turn back, return. Bahasa Yunani strevo itu similar dengan apa? Dengan apa namanya? Syub dalam bahasa Ibrani. Ya, jadi perpalingan ya, memutar arah, berbalik. Lalu pertobatan juga artinya metanoiete atau metanoio. Itu pembaharuan pikiran. Jadi ada kesadaran, ada tindakan untuk berpaling, lalu ada pembaharuan pikiran. Kira-kira seperti itu. Nah, Jem, ini saya sedikit mengkompilasi kisah-kisah di Perjanjian Baru tentang anak bungsu, murid Tuhan yang bernama Yudas dan Petrus. Oke, anggaplah kita semua sudah paham ya cerita ini. Anak bungsu ini maksudnya anak yang hilang. Kisah anak yang hilang, lalu kisah Yudas, lalu kisah Petrus. Petrus itu sudah ikut Tuhan loh 3,5 tahun loh, Jem. Sudah jadi murid Tuhan, sudah ikut pemuridan 3,5 tahun. Tapi kenyataannya dia belum bertobat ya saat itu. Nah, ini di Lukas 15 kisah anak bungsu itu ya. Lalu ia menyadari keadaannya. Nah, ini poin pentingnya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi dia sadar nih, ya, nasibnya malang ya, dibandingkan banyak orang upahan bapaknya. Ya, lalu dia bangkit. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Nah, ini tindakan Jen. Dia bertindak. Setelah dia sadar, ada tindakan ayat 18. Aku akan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Nah, ini kesadaran, bentuk kesadarannya. Di dalam pengakuannya ya, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi dia menurunkan derajat dirinya dari seorang anak menjadi seorang upahan. Ya, karena dia sadar. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini kisah anak bungsu. Lalu Matius 27, ini kisahnya Yudas. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa. Aku telah berdosa. Nah, ini kesadaran nih. Karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ironis ya. Ini Yudas. Lalu Petrus, Lukas 22, ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, ini perasaan dia nih. Ada penyesalan, ada kesadaran, ada penyesalan. Oke. Kita lihat, ada faktor kesadaran. Ada faktor kesadaran. Jadi tiga-tiganya sadar. Anak bungsu sadar, Yudas sadar, Petrus juga sadar. Ya. Lalu ada perasaan menyesal. Semuanya menyesal ya. Semuanya menyesal. Anak bungsu menyesal, Petrus menyesal, Yudas menyesal. Lalu ada faktor logika. Nah, sekarang kita lihat. Kesadaran dimiliki oleh ketiganya
perasaan emosi, perasaan atau emosi juga dimiliki oleh ketiganya ya. Tiga-tiganya memiliki rasa menyesal itu. Tetapi masalahnya tidak semuanya memiliki tindakan yang benar ini. Tindakan yang benar itu diambil oleh si anak bungsu itu. Dia bertindak kembali kepada bapaknya, lalu dia bersikap tidak perlu lagi menjadi seorang anak, cukup menjadi orang upahan bapaknya. Artinya dia menjadi hamba nih, dia mengabdi kepada bapaknya. Kalau pertama-tama dia hanya berpikiran untuk foya-foya, menggunakan harta bapaknya untuk senang-senang, tetapi kemudian dia berubah pikiran, berubah sikap, menjadi orang upahan bapaknya, menjadi hamba. Nah, inilah pelayanan yang benar, Cem. Buat rekan-rekan sanctuary, tolong perhatikan, pelayanan yang benar itu bukan berawal dari pengetahuan teologi. Pelayanan yang benar itu berawal dari kesadaran, pertobatan, lalu mengambil tindakan untuk mengabdi. Sadar bahwa dirinya bersalah, sadar bahwa dirinya bukan orang benar, lalu bertindak dengan benar. Jadilah dia sebagai seorang hamba. Ya, jangan jadikan pengetahuanmu, pengetahuan teologiamu atau pengalamanmu menjadi dasar buat pelayanan. Ya, karena Alkitab tidak mengajarkan demikian. Orang hamba sejati adalah orang yang sadar ya, punya kesadaran. Nah, sekarang yang kita bahas nih, kenapa tindakannya Petrus berbeda dengan tindakannya Yudas? Kenapa tindakan Yudas berbeda dengan tindakan anak bungsu itu? Semuanya menyesal, semuanya sadar, tetapi tidak Yudas tindakannya salah. Kenapa? Karena ada faktor logika ini. Ada faktor pemahaman. Ada faktor kebiasaan. Logikanya Yudas, kalau dia menjual Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus bisa lolos. Karena sudah beberapa kali Tuhan Yesus mau ditangkap, Tuhan Yesus lolos dari penangkapan. Lalu kedua, dia berpikir Tuhan Yesus kan maha kuasa. Orang buta aja melihat, orang lumpuh aja berjalan, mati aja bangkit, kan kuasanya besar. Pasti Tuhan Yesus punya kuasa yang bisa membuat dia lolos dari penangkapan. Nah, itu logikanya Yudas. Ternyata logikanya salah. Nah, itulah yang membuat penyesalannya Yudas berujung kepada bunuh diri, bukan berujung kepada pertobatan menjadi hamba, tapi berujung kepada gantung diri dia. Sedangkan penyesalannya Petrus berujung kepada tindakannya dia menjadi seorang rasul besar ya. Demikian juga penyesalannya anak bungsu berujung kepada tindakan dia menghamba kepada bapaknya. Jadi karena faktor logikanya. Ya. Bahkan kalau kita baca Yohanes 12 ayat 6, kita bisa melihat di situ ada kebiasaan Yudas yang suka mengambil uang dari perbendaharaan yang dia pegang. Jadi jelas logikanya Yudas itu logika saat ini atau logika dunia hari ini, logika duniawi. Dia tidak memandang kepada hal-hal yang rohani, sekalipun dia sudah mengikut Yesus. Jadi ini tolong diperhatikan rekan-rekan sanctuary ya. Bahkan orang yang sudah mengikut Tuhan Yesus 3 tahun, tidak jaminan logikanya benar. Tidak jaminan pemahamannya benar. Jadi ini yang mesti diperhatikan dalam pemuridan. Ya. Bahkan orang-orang yang sudah masuk dalam pemuridan tidak jamin dia logikanya sudah benar, pemahamannya sudah benar. Harus dilengkapi ya dengan pemahaman yang benar. Nah, ini kira-kira circle-nya ya, ada kesadaran. Kesadaran itu akan membangkitkan emosi dan hati-hati. Emosi yang sudah bangkit itu harus disertai dengan logika yang benar, pemahaman yang benar. Ini faktor metanoia tadi, pembaharuan pikiran. Hanya punya emosi tetapi tidak ada pembaharuan pikiran, wah kacau nih. Hanya suka-suka, senang-senang, ibadah, nyanyi-nyanyi, lagu bagus, musik bagus, emosinya meluap-luap, bagus. Tapi kalau tidak ada pemahaman yang benar, tidak ada logika yang benar, nanti tindakannya tidak benar. Melangkahnya tidak tepat. Jadi harus dilengkapi. Ada emosinya, ada logikanya, ada pemahamannya. Nah, kalau sudah ada emosi yang benar, logika yang benar,
menghasilkan tindakan yang benar, menghasilkan pengambilan keputusan yang benar, nanti ujungnya ada pengabdian di sana, menjadi hamba. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang dibuat akan menunjukkan status kita. Jadi pertanyaannya tadi, apa ukuran seorang bertobat? Apa ukurannya? Ya, ukurannya macam-macam ya, bisa macam-macam. Salah satunya adalah ukurannya adalah setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita ambil. Ketika kita berhadapan dengan persimpangan jalan, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita mengambil sikap. Nah, dari situlah bisa dilihat apakah seseorang sudah memiliki pertobatan atau belum. Bagaimana seseorang memilih karir, bagaimana seseorang memilih sekolahnya, bagaimana seseorang memilih lingkungannya, lingkungan pergaulan, bagaimana seseorang memilih jodohnya. Itu bisa terlihat apakah dia sudah bertobat atau belum. Jadi keputusan itu sekalipun kita tidak pernah memilih untuk dilahirkan di bumi ini, namun jika kita sudah dilahirkan, maka setelah dewasa kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan hidup. Karena hidup itu adalah pilihan. Ya, walaupun kadang-kadang ada orang hidup yang sudah tidak punya pilihan lagi ya, kondisinya seperti itu. Dia terlahir dengan kondisi seperti itu. Ya, dia tidak memilih. Oke lah, itu pembahasan yang kasuistik. Tapi prinsipnya adalah hidup itu pilihan. Kita harus mengambil pilihan ya. Kita harus mengambil keputusan. Itulah bagian dari kehendak yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bebas menentukan pilihan ya. Itu kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tolong perhatikan ada belief atau misbelief. Jadi setiap pilihan dan keputusan yang kita tetapkan di belakangnya itu ada segenggam keyakinan. Jadi di belakang setiap pilihan yang kita buat, itu ada segenggam keyakinan. Iman itu terbukti dan nampak di dalam setiap keputusan dan tindakan. Pembaharuan pikiran akan mengarahkan pilihan ke arah yang benar. Ya, pembaharuan pikiran itu akan mengarahkan pilihan kita ke arah yang benar. Lalu kita harus bisa mengevaluasi diri. Nah, ini ciri-ciri kedewasaan nih. Pada tahapan tertentu, kedewasaan itu akan terlihat bagaimana kita mengevaluasi setiap langkah yang kita ambil. Jadi ciri kedewasaan adalah seseorang bisa mengevaluasi diri. Ya, kalau orang belum dewasa, biasanya akan menganggap selalu keputusannya itu benar aja. Udah pokoknya benar aja, nggak perlu dievaluasi, saya pasti benar. Nah, ini ciri orang yang belum beranjak dewasa. Orang yang beranjak dewasa itu akan punya kemampuan untuk mengevaluasi diri. Ya, saya ini sudah benar belum? Orang yang dewasa itu cirinya adalah dia bisa memotret dirinya sendiri, dipotret dirinya sendiri, lalu dia memperhatikan, saya sudah benar belum? Keputusan yang saya ambil itu berdasarkan apa? Berdasarkan emosi belaka atau berdasarkan ada pertimbangan-pertimbangan? Berdasarkan apa kata orang atau berdasarkan apa kata Tuhan? Berdasarkan mau menyenangkan diri sendiri atau berdasarkan mau menyenangkan hati Tuhan? Berdasarkan mau menyenangkan hati orang atau mau menyenangkan hati Tuhan? Nah, jadi perhatikan setiap keputusan yang kita mau buat itu karena apa? Karena kita mau memuaskan keinginan kita, atau kita mau menyenangkan orang lain, atau kita mau menyenangkan Tuhan. Nah, keputusan yang kita ambil itu apa dasarnya? Karena kita kalau ambil keputusan itu kita dapat keuntungan, atau karena apa? Nah, ini ukuran pertobatan yang bisa kita pakai. Kira-kira seperti itu, Jem. Wih, mantap Om Jun. Thank you. Ya. Nah, aku mau tanya nih Om. Ya. Misalnya tadi kan ada ditandai dengan bagaimana kita mengambil keputusan gitu ya. Ya. Nah, misalnya namanya anak muda biasa gegabah, labil. Jadi kadang-kadang ngambil emosi ngikutin situasional, jadi akhirnya ngambil keputusan. Nah, waktu nih kita udah sadar, wah ternyata keputusan kita salah nih. Apakah solusinya itu berbalik dari keputusan itu atau bertanggung jawab atas keputusan yang udah kita ambil? Itu gimana tuh kalau begitu? Banyak opsinya ya, tergantung kasusnya apa. Tetapi jawabnya gini, jawabannya bisa bertanggung jawab. Bisa juga ganti keputusan. Keputusan yang lama kita anulir. Nah, kalau keputusan pertama kita tidak
Opsi yang pertama tadi kita tidak menganulir keputusan kita yang salah itu ya. Tetap kita jalani. Keputusan yang salah itu tetap kita jalani, kita bertanggung jawab. Oke, aku sudah salah nih ya. Oke, aku sudah salah. Gak apa-apa. Lanjutkan. Yang penting kamu bertanggung jawab. Tunjukkan kamu bertanggung jawab. Atau yang kedua, opsinya kita anulir keputusan kita yang salah itu, lalu kita mengambil keputusan yang baru. Atau kita wait and see, kita tunggu dulu. Jangan dianulir, jangan juga jalankan keputusan itu. Wait and see, tunggu beberapa saat, tunggu petunjuk dari Tuhan. Ini dilanjutkan atau tidak? Nah, itu semua bergantung kasusnya. Yang dibutuhkan di sini adalah kepekaan. Makanya kita harus memiliki kepekaan. Ini Tuhan ngomongnya apa nih? Nah, kan seperti itu. Saya dulu sempat memperhatikan ya, mungkin tahun lalu ya. Saya memperhatikan tahun lalu itu ada kecenderungan anak-anak itu, mahasiswa itu berganti fakultas ya. Sudah kuliah di sini, pindah. Ya. Itu saya dengar mungkin lebih dari 4 mahasiswa ya. Di dalam fakultas teologi maupun di luar ya, cerita-cerita saya dengar. Padahal udah kuliah semester 3, semester 5 gitu ya. Ternyata berpindah. Nah, itu kan artinya dia menganulir keputusannya tuh ya. Bisa seperti itu. Tapi gimana cara kita membangun kepekaan itu ya Om untuk mengenal petunjuk Tuhan? Kepekaan itu dibangun dengan kebiasaan, habit ya. Bangun pagi, ingat Tuhan. Sepanjang hari, ingat Tuhan. Mau tidur, laporan dulu sama Tuhan. Evaluasi dulu bersama Tuhan. Sepanjang hari ini, sikap saya sudah benar belum ya? Omongan saya waktu peristiwa itu sudah benar belum ya? Sikap saya terhadap orang itu sudah tepat belum ya? Nah, kalau kita mau seperti itu ya, bangun pagi, datang dulu, briefing dulu sama Tuhan. Jangan langsung jalan, bangun pagi langsung jalan gitu. Jangan. Briefing dulu sama Tuhan. Lalu sepanjang hari tetap sadar, tetap ingat Tuhan bahwa kita hidup ini karena Tuhan, kita hidup ini oleh karena Tuhan dan untuk Tuhan. Lalu malam hari kita laporan, kita evaluasi dengan Tuhan. Nah, saya yakin sekali, saya percaya kalau rekan-rekan Sanctuary melakukan ini, itu dengan sendirinya terbangun kepekaan. Jadi mungkin jawabannya, pertanyaannya bagaimana membangun kepekaan? Jawabannya jangan bangun kepekaan, tetapi bangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan, ketika kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, dengan sendirinya kepekaan itu muncul. Otomatis ya? Ya, otomatis, betul. Otomatis betul, ya Om? Betul. Otomatis, ya. Iya. Begitu. Nah Om, kalau tadi Om bilang tentang kesadaran ya. Nah, kapan kesadaran itu datang? Apakah ada campur tangan Tuhan atau memang itu sifatnya dari diri kita sendiri yang sadar? Jadi kalau dari kisah 3 orang itu ya, kesadaran itu ketika dia berhadapan sama sebuah peristiwa ya, semacam ketika dia terbentur gitu ya. Terbentur, kan si bungsu nih. Si bungsu itu dia mau makan, lapar. Uangnya udah habis. Akhirnya dia kerja di peternakan. Nah, tetap lapar dia. Akhirnya waktu dia mau makan, nggak ada makanan. Yang ada pakan ternak itu ya, makanan ternak itu. Iya. Waktu dia mau makan makanan ternak, nggak diizinin. Waduh, ternyata nasibnya lebih buruk dari babi-babi itu ya. Dia mau makan makanan babi, nggak boleh. Berarti nasibnya lebih buruk dari babi itu kan. Kenapa? Karena babi bisa makan, dia nggak bisa makan. Nah, artinya kan dia kebentur tuh di situ. Baru dia sadar. Nah, sedihnya di situ, Jem. Bagaimana seseorang bisa sadar? Berdasarkan prakteknya, orang kalau nggak kebentur nggak sadar. Kalau nggak nabrak tembok,
kalau nggak ketemu jalan buntu, kecenderungannya belum sadar. Nah, sedihnya di situ ya. Memang ini menjadi pergumulan kita bersama-sama. Kalau si Yudas, maksudnya Yudas murid Tuhan itu ya, dia kan berhadapan, dia lihat kenyataannya, ternyata Tuhan Yesus itu ditangkap ya. Ternyata Tuhan Yesus akhirnya dijatuhi hukuman mati. Nah, itu di luar pikirannya dia. Baru dia sadar. Jadi kesadaran itu muncul ketika menghadapi jalan buntu, ketika kenyataan tidak sama dengan harapan. Ketika kenyataan tidak sama dengan harapan, muncullah kesadaran itu. Lalu yang ketiga, kesadaran itu muncul ketika ada peristiwa ayam berkokok ya. Lalu Petrus ingat apa kata Tuhan Yesus. Jadi kesadaran itu muncul kalau seseorang sudah membaca firman. Kalau seseorang mau tinggal di dalam firman, maka kemungkinan besar orang itu bisa memiliki kesadaran. Kalau sekalipun ayam berkokok, tapi kalau Petrus tidak mendengarkan perkataan Tuhan, sebelumnya ya, kalau Petrus sebelumnya tidak mendengarkan perkataan Tuhan, itu ayam berkokok 1000 kali, Petrus nggak sadar-sadar. Iya. Ya nggak, Jen? Benar. Jadi orang Iya, sadar benar. karena itu, faktor itu. Karena jalan buntu, karena kenyataan dan harapan tidak sama, lalu karena firman Tuhan, karena ada firman. Itu, Jen. Oke, itu bagus juga ya. Oke, nah gimana Om respon kita nih terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah kita lalui? Apakah dalam arti kata melupakan dan akhirnya memulai hidup yang baru, atau lebih kepada apakah kita harus ada di masa yang benar-benar nyeselin dulu, baru kita melangkah lagi, atau gimana tuh? Ya, ini diskusinya sangat memberkati ya, Jen, ya. Bagus sekali nih diskusinya. Ya, Om. Ini supaya rekan-rekan Sanctuary bisa memahami, coba Jen, pertanyaan yang bagus tadi diulangi, Jen. Ya, jadi waktu kita udah lakuin kesalahan, dalam arti kata kesalahan-kesalahan itu udah terjadi ya di masa lalu kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Karena seringkali kan kita sebagai anak muda memang ada rasa nggak layak lah, ada rasa ya begitulah Om, ada hopeless-nya. Nah, apakah memang ada masa-masa seperti itu yang harus kita seselin dulu sebagai wujud kita, Tuhan gue nyesel nih, atau memang ya udah selesai melangkah? Nah, itu gimana tuh Om? Nah, kenyataannya ya memang penyesalan-penyesalan itu seringkali muncul. Dan oleh karena penyesalan itulah kita bisa mengevaluasi diri ya. Penyesalan yang disertai dengan pemahaman tadi ya, bukan sekedar emosi tetapi juga ada logika. Jadi seringkali ada penyesalan itu. Pertanyaan besarnya kalau kita menghadapi penyesalan itu bagaimana sikap kita? Hati-hati ya, sikap kita pertama-tama hati-hati. Karena penyesalan itu bisa menggiring kita kepada sikap yang benar, tetapi penyesalan itu bisa menggiring kita kepada sikap yang salah juga. Misalnya kalau kita tanya orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang terpidana, sudah dijatuhi hukuman, masuk penjara, kalau ditanya mereka nyesal nggak? Ya nyesal semua. Hampir semua menyesal. Ya. Tapi belum tentu penyesalan mereka benar. Artinya penyesalan mereka tidak berujung kepada tindakan yang benar, belum tentu gitu ya. Karena kenapa? Karena tidak disertai dengan pemahaman yang benar. Nah, jadi sikap kita adalah bagaimana kita membangun pemahaman yang benar dulu. Waktu kita menyesal nih, kita sadar, aduh, kenapa saya begitu ya? Lalu kita nyesel gitu. Ayo, miliki pemahaman yang benar dulu. Supaya penyesalan itu menjadi positif, ya, menjadi hal yang baik. Karena hebatnya kita mengiring Tuhan, menjadi murid Tuhan begitu ya, Jen. Tuhan itu sanggup memakai segala peristiwa, bahkan peristiwa buruk dalam kehidupan kita,
Bahkan kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi itu bisa Tuhan pakai loh. Bisa. Itu hebatnya Tuhan. Setuju. Bahkan kesalahan pun bisa dipakai Tuhan. Itu Iya. hebatnya Tuhan. Aduh, hebat itu. Makanya orang rugi ya. Rugi kalau nggak ikut Tuhan. Rugi kalau nggak menjadi murid Tuhan itu rugi-rugi. Karena kenapa? Bahkan kesalahan-kesalahan yang kita buat itu bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Kuncinya apa? Kuncinya kita mau mengasihi Tuhan. Itu kuncinya. Kalau kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, kita mengasihi Dia, maka kesalahan-kesalahan itu bisa Tuhan pakai ya untuk kebaikan kita. Jadi, ayo, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Yang ada tuh manusia-manusia moralis seperti si sulung ya. Jadi kisah anak yang hilang itu, perumpamaan anak yang hilang itu, kalau kita baca konteksnya, sebenarnya kan yang Tuhan Yesus tuju itu bukan hanya si bungsu, tetapi justru terutama si sulung itu ya. Orang-orang Farisi yang merasa tidak pernah berbuat salah, yang secara moral mereka benar di hadapan manusia, tapi mereka suka mencari kesalahan orang. Tuhan Yesus ditanya oleh mereka, seolah-olah mereka mau belajar, datang kepada Tuhan Yesus seolah-olah. Padahal mereka ke situ untuk mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau ada anak-anak muda yang memiliki rasa sesal, waduh, bagus. Saya bisa kasih motif. Kamu berada di jalan yang benar. Karena kenapa? Rasa sesal itu kan berarti dia tahu ada yang benar, ada yang salah. Dan dia tahu dirinya salah. Nah, itu awal yang bagus. Kalau orang tidak pernah merasa salah, merasa dirinya benar, perhatikan, pasti kecenderungannya dia mencari kesalahan orang, lalu dia bersikap moralis. Ya, apalagi kalau dia paham doktrin. Wah, udah semua orang disalah-salahin ya. Dialah yang paling benar. Nah, kecenderungannya seperti itu. Jadi kalau kita merasa ada penyesalan, wah itu bagus. Berarti kita ada di satu posisi yang benar. Tinggal ditambahkan dengan pemahaman yang benar. Makanya harus ada pemuridan, makanya harus ikut PA, harus ikut komunitas, belajar bareng, ya. Jangan salah bergaul. Karena kalau kita ada penyesalan, tetapi pergaulan kita salah, wah itu bahaya. Ya, hati-hati dalam memilih teman, hati-hati dalam memilih pergaulan. Boleh berteman dengan siapa saja boleh, tetapi jangan masuk dalam komunitas sembarangan. Ya, carilah komunitas yang bisa menggiring kita kepada hal-hal yang baik, ya, kepada hal-hal yang membawa kita kepada kebaikan hidup, ya, membawa kita datang kepada Tuhan. Begitu, Jem. Iya, benar banget Om. Jadi memang makanya kita di Sanctuary Community belajar banget untuk bisa punya kesadaran, belajar kayak kita dengar gini kan kita ada pemahaman yang baru lagi kan Om ya. Dan itu nge-trigger kita buat bertindak akhirnya. Ya. Gitu. Ya, Benar. setuju banget sih. Nah Om, ini pertanyaan terakhir nih Om. Ya. Menurut Om, kalau dulu kan Petrus menyangkal Tuhan Yesus dengan tidak mengakui bahwa itu Petrus muridnya gitu. Ya. Nah, menurut Om kira-kira kita nih hari ini anak Tuhan di dunia modern hari ini penyangkalan apa yang sering anak muda lakuin ya Om? Penyangkalan bahwa Tuhan sebagai penguasa dalam hidupnya. Penyangkalan Tuhan adalah Tuhan. Tuhan artinya kan penguasa ya. Banyak anak-anak muda punya keinginan, wah langsung dilakukan. Nggak tanya Tuhan dulu. Nah itu sebenarnya menyangkali itu ya. Misalnya mau begini, mau begitu, udah dibuat aja. Tanpa tanya Tuhan. Nah sebenarnya itu sebenarnya tidak negatif sih. Tapi tidak positif juga ya kalau kita pakai matematika ya. 0 itu sebenarnya 0, tidak negatif sih, tapi belum positif juga. Artinya gini, memang ciri kemudaan kan seperti itu ya. Antusias,
punya Iya. cita-cita, bahkan ambisi, punya keinginan, itu tidak salah. Itulah kita. Kita memang diciptakan Tuhan seperti itu, punya pikiran, punya perasaan, punya kemauan. Mau ini, mau Iya. itu, ya. Itu it's not a bad thing. Itu belum buruk ya. Menjadi buruk kalau kita tidak konsultasi kepada Tuhan. Bayangkan kalau orang tidak punya keinginan, tidak punya kemauan, kan bahaya juga ya. Iya. Jadi wajar ya kalau kita mau melakukan ini, kita mau melakukan itu wajar. Tetapi jangan sampai oleh karena keinginan itu kita tidak mengakui Tuhan, kita menyangkali Tuhan. Jadi saya perhatikan kira-kira seperti itu, penyangkalan seperti itu. Jadi tidak mengakui atau secara tidak sadar mungkin ya, secara tidak sadar dia menyangkali keberadaan Tuhan. Misalnya kalau khawatir juga ya, khawatir sih nggak salah, semua orang pasti khawatir. Tapi khawatir yang berlebihan, aduh khawatir nih, aduh khawatir. Khawatir yang berlebihan itu artinya menyangkal keberadaan Tuhan kan. Bahwa dia mengatakan Tuhan itu tidak ada. Dia menyatakan bahwa Tuhan itu nggak sanggup menolong saya. Bahkan kalau seseorang yang sudah jatuh dalam dosa gitu ya, lalu dia menyesal, lalu merasa takut yang berlebihan, terpuruk yang berlebihan. Itu sebenarnya dia menyangkali Tuhan. Menyangkali Tuhan mengampuni dosanya. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Seberat apapun, sehitam apapun, semerah apapun dosamu bisa diampuni Tuhan. Bisa dimaafkan Tuhan. Jadi perasaan bersalah yang berlebihan juga itu merupakan tindakan penyangkalan terhadap penebusan Kristus. Gitu ya. Jadi ayo, yuk bangkit yuk. Apapun kesalahan kita itu dimaafkan oleh Tuhan. Kita bisa kok bangkit. Seperti anak bungsu itu, aku akan bangkit. Ya. Sebau apapun dia, karena tinggal di kandang babi ya, pasti bau tuh ya. Tapi waktu dia mengambil keputusan balik ke bapaknya, tetap tuh dipeluk sama bapaknya tuh. Tetap dipeluk sama bapak. Yang nggak peduli dia mau sebau apa, tetap dipeluk sama bapak. Jadi kasih bapak itu luar biasa. Jangan sangkali kasih bapak. Itu kasih yang hebat. Ya. Nggak ada yang bisa ngalahin kehebatan kasih bapak. Jadi kira-kira seperti itu. Tindakan-tindakan penyangkalan yang bisa dilakukan seorang muda. Begitu, Jem. Oke. Jadi memang kalau kita punya kesempatan hidup hari ini, berarti ya Tuhan masih peluk kita ya Om ya, masih terima kita untuk kita bertobat gitu Om ya. Betul. Oke, mantap. Oke, thank you banget Om Jun. Kayaknya cukup ya Om ya. Cukup Jem. Terima kasih Jem buat kesempatannya ya. Iya Om. Sharing bareng senang sekali. Memberkati banget teman-teman juga, jangan lupa terus tonton Sanctuary Community di YouTube GSKI Sleepy pukul 1 siang. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di sanctuary.gski. Oke Om Jun, boleh tolong doa buat kita semua? Oke, baik. Terima kasih, Jem. Mari rekan-rekan kita berdoa. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami ini ya Bapa. Agar Tuhan tuntun kami. Kami mau dituntun, dibimbing oleh Tuhan. Berbicaralah terus kepada kami setiap hari, setiap saat. Sebab kami membutuhkan Engkau ya Bapa. Membutuhkan tuntunan-Mu agar kami tidak salah melangkah, tidak salah mengambil sikap. Bapa yang baik, kami berserah ke dalam tangan-Mu, dalam tuntunan-Mu. Bentuk kami melalui kuasa kebenaran firman-Mu, melalui komunitas yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Ajarkan kami agar dapat kami memilih yang benar, bersikap yang benar. Ajarkan kami agar kami boleh bertobat ya Tuhan dalam kehidupan pertobatan, sehingga kehidupan kami ini boleh terarah kepada tujuan yang benar, yaitu rumah Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kehidupan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan kami persembahkan kehidupan kami ini bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami menaikkan doa ucapan syukur kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. 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 Oke. Sampai ketemu Om Jun. Sampai ketemu Sampai ketemu. teman-teman. Terima kasih, Jem.